Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya kedatangan satu buah kompor gas. Nah, di video ini saya tidak membahas permasalahan masalah kendaraan bermotor. Nah, ini juga salah satu ya kebutuhan yang kita pakai untuk sehari-hari memasak ini. Nah, ini seringkali ini rusak ini. Di pemakaiannya biasa kita sering menghidupkan seperti ini. Nah, ini sulit untuk hidup atau untuk keluar apinya ini sangat susah. Nah, kita akan cari apa pokok permasalahannya, karena kita basic dari mekanik mesin motor. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk servis-servis seperti ini saya juga menerima di tempat ini. Nah, ini seperti ini kompresor saya. Jadi di kesempatan ini saya akan mencoba memperbaiki kompor kiriman dari keluarga saya ini. Nah, jadi apa-apa saja nanti kerusakannya, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, tetap terus saksikan video ini. Ya, pertama-tama kita harus mencopot ini. Nah, baru kita membuka bautnya. Nah, seperti ini saja saya contohkan. Nah, yang di sebelah sini juga harus kita lepaskan bautnya ini. Di tempat saya ini juga menerima untuk servisan kompor begini bro. Nah, baru ini juga bautnya kita lepas untuk memudahkan untuk kita membongkar dari kompor gas ini. Sesungguhnya kompor ini lebih mudah dia untuk dibongkar ya, seperti ini. Nah, kita lepaskan dulu yang bagian ini juga. Ini. Sengaja saya buatkan video ini di sela-sela kendaraan yang belum ada masuk dengan saya. Ya, ada penjual es lewat. Jadi kebetulan pas ada kiriman dari keluarga untuk memperbaiki ini, saya buatkan juga videonya. Ya, seperti ini kita juga copot. Nah, kemudian ini juga penting ini. Jadi kalau di tempatnya saudara-saudara subscriber, siapa tahu ada kompor yang begini atau yang kompor satu mata mengalami kerusakan, ya tidak perlu untuk mengganti dengan kompor yang baru, melainkan bisa menonton video saya dan bisa mengetahui apa sebenarnya permasalahan kompornya dan bagaimana caranya atau tipsnya untuk memperbaikinya. Nah, seperti ini kan kalau dilihat dari kondisi kompor kan masih terhitung ya, ini masih baru. Cuma kendalanya dalam pemakaian biasa, karena kompor gas ini biasa dia mungkin ada yang tersumbat jalur gasnya yang masuk ke kompor, atau memang bermasalah dari sistem cara kerjanya kompor tersebut. Apakah pematik apinya yang bermasalah atau dia juga kan memakai spoiler ini bro. Nah, ada spoilernya. Nah, seperti ini bro. Nah, ini dia ada semacam spoilernya nih, seperti yang kayak di motor ini. Nah, spoilernya. Jadi apabila mungkin spoilernya ini yang tersumbat, maka gas yang ada pada tabung gas tentunya tidak teraliri dengan baik di sistem sirkulasi gas yang ada pada kompor ini. Nah, jadi saya mencoba untuk menservis. Nah, daripada kita kondisi masih seperti ini, kita mengganti lagi dengan yang baru, lebih baik kita servis dengan melihat video-video tutorial yang banyak di YouTube. Nah, tentunya hal-hal seperti ini kan sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Karena selain kendaraan bermotor, kompor pun begini kan ini salah satu kebutuhan untuk yang kita pakai juga sehari-hari. Nah, motor dipakai untuk berkendara, kompor dipakai untuk memasak. Nah, jadi seperti ini dia. Bagaimana lagi selanjutnya? Terus saksikan videonya. Jadi setelah saya melepas dari alat kompor gas ini, nah seperti ini alatnya. Nah, di sini hal yang paling mendasar yang biasa terjadi kalau mengalami kerusakan pada kompor gas yang memang susah untuk dihidupkan, selain dari gas yang tadi mungkin tidak lancar yang teraliri dari tabung ke sini. Nah, ini juga biasa yang ini. Nah, ini. Nah, ini dia.
Nah, ini dia bro, kalau saya sebutkan ini namanya batu macis. Ini batu pematik untuk mengeluarkan api yang ke sini. Nah, ini biasa mengalami kendala, ini biasa rusak atau mungkin terkena minyak waktu dalam kita pakai. Nah, ini tentunya dia fungsi kerjanya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, ini sama juga di sebelah sini bro. Nah, hal ini sangat berpengaruh dengan bagaimana kita untuk menghidupkan kompor ini, sehingga kompor ini tadi yang sebelumnya normal, dia mengalami ketidaknormalan untuk dihidupkan. Jadi bagaimana caranya kita supaya ini bisa dapat lagi dipakai kompor ini dan kembali normal seperti biasa? Ya tentunya kita harus mengetes dulu alatnya ini, batu macisnya ini, apakah dia masih bisa digunakan atau tidak. Kalau dia tidak bisa sudah digunakan ini, ya jelas kita harus menggantinya nih, mengganti dengan yang baru ya, atau mungkin ada suku cadang yang kompor-kompor gas yang lain mungkin yang kasnya begini sudah rusak, jadi kita sudah bisa mengambil dia punya hanya ininya, batu macisnya, tanpa harus membelinya. Ini tipsnya juga ini, kalau kita punya kompor yang rusak, yang tempatnya seperti ini dia rusak, tentunya kita bisa menyimpan alat ininya, suku cadangnya ini, untuk biasa digantikan di kompor-kompor yang memang masih bisa dapat diperbaiki. Saya akan memeriksanya batu macisnya ini. Sebelumnya tadi saya membongkar, ini sudah saya pastikan bahwa ini barang memang telah rusak. Ini harus diganti dengan yang lain ini, agar fungsi dari kompor untuk menyalakan lagi apinya ini berjalan sebagaimana mestinya. Saya akan mencarikan dulu part batu macisnya ini, baru saya akan menggantinya. Ya, jadi setelah saya carikan, saya dapat ini yang sama persis dengan kepunyaan kompor ini. Ini aksesoris dari kompor yang bekas juga ini, cuma ini masih bagus, masih dapat digunakan. Itulah pentingnya kita untuk menyimpan kompor-kompor yang alat suku cadangnya masih bagus, tapi casing dari kompornya ini mungkin sudah mengalami kerusakan. Jadi kita wajib untuk menyimpan alat-alat yang seperti ini, terus seperti ini. Ini wajib kita simpan, karena di kompor berikutnya apabila ada kita punya kendala kerusakan, kita sudah bisa dapat menggantikannya di kompor yang tersebut. Begitu. Jadi bagaimana cara saya untuk menggantinya? Ya seperti ini. Jadi pertama-tama bro, kita harus mencopot dulu ininya, ini pennya ini. Ini pennya. Setelah kita copot, nanti kita sudah mudah untuk mengganti batu macisnya. Ini susah-susah gampang ya. Harus butuh ketelitian untuk mencopot yang hal-hal kecil seperti ini. Karena kalau kendaraan bermotor itu kan alat-alatnya kan dia besar. Sementara dia kompor-kompor begini kan dia suku cadangnya dia halus-halus dia. Jadi kalau menurut saya kita harus membongkarnya dengan hati-hati, atau bisa tipsnya juga dari saya bro, sebelum dibongkar Anda wajib mendokumentasikannya terlebih dahulu. Kalau macam kayak kita tidak hafal susunan-susunannya untuk membongkar, lebih baik kita dokumentasikan supaya nanti pada waktu pemasangan tidak terjadi kesalahan. Itu juga salah satu tipsnya itu. Jadi seperti ini dia. Bila sudah nanti tercopot, ini pinnya dari batu macis kita simpan, terus ini kita dorong ke sana ya, baru kita copot. Seperti ini. Tipsnya juga bro, ini kan biasa saat kita kutip ini kurang nendang dia. Caranya bagaimana? Pernya ini kita ambil, lalu kita tarik sedikit. Kita tarik sedikit ya, cukup seperti ini, baru kita pasang kembali. Kita pastikan ini sesuai pada posisi jalurnya ini yang di sini. Seperti ini dia bro. Ini kita balikin. Salah, rupanya begini ya.
pasangkan begini seperti ini. Nah, terus yang barunya ini kita akan pasangkan dia. Kita posisikan pas dengan ya seperti ini. Nah, baru kita, nah ini rupanya bro, ada sisi dari batu macis ini. Nah, seperti ini, dia punya juga seperti nok, kayak alat untuk pemancing pematik apinya tadi. Jadi kita paskan ke posisinya dulu. Kita paskan ke posisinya dulu, baru kita geser ke sebelah sini, ke sudut. Ya, nah seperti ini bro. Nah, seperti ini dia sudah terpasang ini. Nah, setelah seperti ini, untuk mencopot ini kita harus menjungkilnya juga. Ya, jadi setelah kita lakukan pencungkilan tadi, nah ini kita sudah copot. Terus yang tadi ini kita ganti di tempat mesin. Ya, setelah masuk seperti ini, terus kita kembali menekan kuku-kuku penjepitnya ini. Sudah terjepit. Baru kita pastikan dulu bro, apakah api yang dari pematik batu macisnya ini sudah bekerja atau berfungsi dengan normal atau belum. Kalau sudah seperti ini, berarti kompor ini sudah tidak mengalami kerusakan. Nah, dan kompor ini dapat digunakan seperti sedia kala. Ya. Kita akan juga mengganti yang di sebelahnya sama juga seperti yang tadi. Nah, ini jangan lupa dipasang bro, ini spinnya ini, supaya dia tidak terlepas pada waktu pemakaian. Ya, seperti ini saja, didorong. Ya, sudah terkancing. Nah, ini sangat bagus sudah ini bro. Ya seperti ini bro, mumpung sudah dibuka ini, kita wajib untuk membersihkannya. Kita ambil dulu sabunnya. Oke ya, kita tuangkan sabun. Kalau kita perbaiki begini, wajib kita untuk membersihkan apa-apa saja yang ada pada kompor gas itu, baik casing kompornya maupun ininya. Ini wajib ini, karena kalau menurut saya ini semua bekerja apabila dia itu bersih. Nah, seperti ini. Nah, ini bro. Nah. Terlebih dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Ya, jadi setelah semua dilakukan pemasangan, ini saya akan mencobanya nih, apakah berhasil atau tidak. Dari penggantian batu macis tadi, kita coba dulu. Nah, seperti itu, dia sudah menyala. Nah, ini cuma satu kali kutik saja bro, sama seperti kompor yang baru dibeli itu. Nah, di sebelahnya kita coba, karena ini panas, saya pakai ini.
Kita lihat di sebelahnya bagaimana. Nah, itu ya sudah kembali juga seperti jadi. Selain video perbaikan motor, ini juga salah satu garapan biasa yang saya kerjakan kalau ada yang bawakan dengan saya. Nah, ini seperti ini. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.